Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, angka baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Tunu Bu. Tidak Bu, alhamdulillah hadir semuanya. Alhamdulillah anak-anak ibu hadir semuanya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam di Indonesia. Bahwasanya sumber daya alam di Indonesia cukup banyak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, secara astronomis, yang mana tropis dengan curah hujan yang tinggi. Yang kedua, secara geologis, terletak di pertemuan lempeng. Yang ketiga, maritim, punya lautan yang luas. Jadi, bahwasanya SDA ini memiliki berbagai macam. Yang pertama, ada sumber daya alam nabati, hewani, mineral, air, udara, dan matahari dan tanah. Tapi hari ini kita membahas tentang sumber daya alam nabati. Karena kalau kita bahas semuanya, itu waktu kita terbatas, tidak terkejar. Jadi yang pertama tentang sumber daya alam nabati ini yang berasal dari tumbuhan. Sumber daya alam nabati ini ada 3 macam. Yang pertama, sumber daya pertanian, hutan, perkebunan. Yang pertama kita akan membahas tentang sumber daya pertanian. Yang mana pertanian ini terbagi 2, pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Kali ini kita akan membahas tentang pertanian lahan basah yang seperti sawah irigasi. Pola pengairannya mengandalkan irigasi. Kemudian adanya sawah tanah hujan yang mana pengairannya mengandalkan air hujan. Kemudian ada sawah lebah, sawah yang memanfaatkan lahan yang ada di sekitar sungai pada saat air surut. Kemudian yang kedua ada pertanian lahan kering. Jenis pertanian ini dilakukan di daerah-daerah yang persediaan airnya sangat kurang. Contoh jenis tanamannya yang bisa ditanam di lahan kering ini seperti padi gobos, contohnya sawah, kacang tanah, ubi kayu, jagung, kedelai, dan sayuran. Itulah tentang pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Selanjutnya ada sumber daya hutan. Yang mana hutan ini memiliki macam-macam. Yang pertama, macam hutan berdasarkan statusnya. Ada hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Yang mana hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang kedua, adanya hutan hak. Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Selanjutnya ada hutan adat. Hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Selanjutnya, yang kedua ada hutan lindung.
yang mana kawasan hutan yang mempunyai penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan. Selanjutnya ada hutan produksi, yang mana kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Terakhir ada perkebunan. Bahwasanya perkebunan ini macamnya terbagi dua. Yang pertama adanya perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kalau perkebunan besar ini jenis perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan swasta atau pemerintah dalam skala besar. Yang kedua ada perkebunan rakyat, yang mana jenis perkebunan yang diusahakan oleh rakyat dalam skala kecil. Nah, itulah pembahasan tentang sumber daya alam hayati. Apakah anak-anak ibu ada yang kurang paham? Silakan bertanya. Oke, Hafiza, silakan. Dari penjelasan Ibu tadi, saya kurang mengerti tentang ciri-ciri dari perkebunan besar. Oke, Hafiza. Hafiza, pertanyaannya mengenai tentang bagaimana ciri-ciri dari perkebunan besar itu. Jadi ciri-cirinya itu yang pertama, memiliki bentuk usaha pertanian berskala luas. Yang kedua, menggunakan area lahan yang luas. Yang ketiga, bersifat pasar modal. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja yang cukup banyak dengan pembagian kerja yang dirinci dan terstruktur. Yang kelima, sudah menggunakan teknologi modern. Yang keenam, ada berorientasi pada pasar. Contohnya bisa kita lihat perkebunan sawit. Kan perkebunan sawit itu kan memerlukan teknologi yang canggih kan untuk mengolahnya. Terus lahannya pasti kita lihat. Cobalah anak ibu lihat perkebunan sawit itu pasti lahannya luas kan. Makanya perkebunan sawit itu termasuk dalam perkebunan besar. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau masih adakah yang kurang paham? Itulah materi pembahasan tentang pembelajaran kita hari ini mengenai sumber daya alam nabati, yang mana sumber daya alam nabati ini terbagi tiga. Ada sumber daya pertanian, hutan, perkebunan. Jadi tugas anak-anak ibu semuanya di rumah, silakan setiap sumber daya alam nabati itu kalian cari beberapa contohnya. Jadi minggu depan akan kita bahas tentang yang anak ibu bikin itu. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.